Pak. Ada, Pak. Ya. Mulai, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini kita lanjut masuk perkuliahan ke-10. Sebelumnya kita lihat ini Waalaikumsalam filenya. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada materi, ada tugas, dan pendidikan karakter ya. Kuliah kita ini berbasis pendidikan karakter. Untuk orang yang berkarakter. Punya watak, memiliki akhlak. Nah, di sini ada tugasnya. Tugas. Jadi lihat, tinggal diklik, kelihatan ini tugas 8. Ada beberapa soal, diantaranya metode perbaikan tenaga mood, ya, itu untuk mata kuliah kita, untuk menentukan karakter, bagaimana sifat harus kita amalkan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, untuk jawabannya tinggal klik saja materinya. Kita akan buka teori perbaikan tanah. Nah, ya, kita mulai di sini. Ada materi bisa dilihat di internet ini. Ini perbaikan tanah, ya, stabilisasi tanah. Metodenya menggunakan metode kerucut, ya. Bagaimana itu metode cerucut, cerucuk, cerucuk kayu. Ini diterapkan di Banjarmasin, di jalan raya. Nah, ini sebelumnya dibahas tentang tanah gambut ini. Apa itu tanah gambut? Peat soil. Itu tanah yang mempunyai kandungan organik tinggi, berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, yang telah berubah sifatnya secara kimiawi menjadi fosil. Tanah gambut ini mengandung di bawah 25% kadar abu dan di bawah 75% kadar organik. Lahan gambut di Indonesia, negeri kita ini semakin besar di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Nah, jenis tanah gambut sini ada fibrospeed, berserat dia. Kemudian ada amorphospeed, tidak berserat. Ini jenis tanah gambut. Tentang sifat tanah gambut, berikutnya ini tanah gambut berwarna coklat tua sampai kehitaman. Mengapa? Karena akibat proses dekomposisi, sehingga senyawa-senyawa humus yang berwarna gelap, warnanya gelap, kehitaman, coklat tua kehitaman. Sifat menyerap air yang tinggi, yang mampu menyerap air yang tinggi, bisa menahan air 2-4 kali berat sendiri. Kemudian dia punya sifat menyusut, subsidence, proses kehilangan air maupun proses dekomposisi bahan organik yang terjadi, ketebalan gambut itu akan terus menyusut. Masuk, satu masuk ya. Kemudian lanjut ke sifat fisik. Sifat fisik tanah gambut, nah sudah ada dalam bentuk tabel. Nah, kandungan organiknya 95-99%, berat volumenya, kadar airnya, angka pori, nah sudah ada pH-nya berapa, kadar abu, ini singkatan-singkatannya, KS, spesifik gravitasi, K, rembesan, nah ini sudah ada dalam tabel dari hasil penelitian, ditabelkan sudah. Tinggal diambil datanya. Permasalahan tanah gambut, nah ini ada terjadi muka air tanahnya tinggi, daya dukungnya sangat rendah, kompresibilitasnya tinggi, konsolidasi sekunder berlangsung sangat lama, dan proses dekomposisi berlangsung lama juga. Karena itu perlu diperbaiki ya. Ini kurang bagus tanahnya, maka perlu diperbaiki. Nah, beberapa metode yang digunakan untuk menangani permasalahan ini, ya, ini tanah gambut, ada metode mekanis dan stabilisasi. Stabilisasi dengan zat kimia, disuntikan
zat kimia. Metode mekanis, ya. Kalau metode mekanis ini perbaikan tanah. Metode penggantian, replacement metode. Ada cerucuk, nah ini salah satunya cerucuk kayu. Nah, ada juga tiang pancang, metode vertical drain, ada juga konstruksi dengan konturoid, perkuatan dengan geosintetis. Nah, ini juga ada pembahasannya geosintetik. Ini metode mekanis, ada metode mekanis dan stabilisasi. Ini metode perbaikan tanah. Ini contohnya kita bisa lihat penggalian dan penggantian dengan potongan kayu. Gali, ya pasang potongan kayu. Ini cerucuk kayu. Pasang cerucuk kayu. Masukkan ke dalam tanah kayu. Nah, ini yang bisa dilihat ada kayu. Ini menggunakan bambu. Ini pasir. Jadi diperkuat, ditambah. Ini materialnya diganti. Yuk, ditimbun, timbunan ulang. Bisa ditaruh cerucuk, kayu atau bambu, kemudian ditimbun kembali. Ini vertical drain. Menggunakan alat ini. Vertikal. Tumbuk. Apa contoh kasus di sini? Nah, ini jalan raya. Jalan raya di Kota Banjarmasin. Ini Kalimantan. Nah, lokasinya akan dibahas, kondisi tanahnya, metode cerucuk kayu, pemasangannya, dan geotekstil. Ada juga geotekstil. Lokasinya di Jalan Raya Kecamatan Gambut ya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 16 kilo ke arah tenggara Kota Banjarmasin. Geografisnya ini saya dapatkan dari GPS, berapa derajat, berapa menit, detik. Ini Kalimantan Selatan. Kemudian setelah lokasi, kondisi tanah, baru metode cerucuk. Nah, kondisi tanahnya ini bagaimana di hasil uji di lab, nah, kadar airnya 590% banyak, berarti si basah, nah, berarti si kering, CS-nya E, N, ST, pemerataan standar, kadar air optimum, nah, kadar abu pun ada, kadar serat, kadar organik. Nah, kemudian setelah itu dapatkan data, nah, metode pemadatan, metode stabilisasi tanah itu dengan metode cerucuk. Nah, itu susunan tiang disusunnya, susunan tiang dengan diameter atau ukuran sisi antara 8 sampai 15 cm. Nah, itu dimasukkan ke dalam tanah dan itu berfungsi sebagai fondasi. Cerucuk dipasang dimaksudkan membuat lapisan gambut menjadi lebih kaku, lebih kuat oleh cerucuk sehingga hampir tidak ada pemantapan di lapisan gambut yang bersangkutan. Ini metode cerucuknya. Nah, dipasang. Ini tanah dipasang kayu. Cerucuknya. Ini tanah, geotekstil, dipasang lagi lapisan ini, ada geotekstil. Ini tambah pasir di atasnya. Apa kelebihannya? Fondasi cerucuk. Pemakaian cerucuk ini sebagai usaha untuk meningkatkan daya dukung tanah. Ini secara sederhana ada 4 keunggulannya, biaya murah, bahan mudah didapat, sederhana, pelaksanaannya sederhana dan mudah dikontrol. Waktu pelaksanaannya singkat. Nah, manfaatnya dia bisa meningkatkan daya dukung. Ya. Apa saja peningkatan daya dukungnya? 60% cerucuk miring. Cerucuk tegak 37% daya dukung. Meningkat. Bila kombinasi tegak dan miring ya 33% sudah kita lukis. Jadi daya dukung tanah itu cerucuk miring dia lebih meningkat. Nah, ini bisa kita lihat. Ini tegak. Ini kombinasi ada yang miring dan ada yang tegak. Ya. Ada juga yang miring. Tidak muncul yang miring ya. Nah, ini pemasakan cerucuknya. Nah, tentunya ada alat dan bahan, itu cerucuk. Kemudian penentuan lokasi di mana, penyiapan tanah dasarnya, pemasangan lapis pemisah,
Dulu. Pemasangan cucuk, ya, cerucuk dengan backhoe. Setelah penyiapan dipasang cerucuk, pemasangan kepala tiang, lalu pemasangan lapis pemisah. Ini bahannya, alatnya, ya. Ada beberapa bahan di sini. Dilihat dari sisi diameternya, ukuran sudah ada juga. Panjang sekian, 30 mm misalnya minimal, maksimal 6 maksimalnya. Kelurusannya juga ada ini standarnya, kekuatannya standar dari GKI 73, tegangan juga standarnya GKI 73. Minimal kelas kuat 3, Moto A. Alat-alatnya ada balu, kapak, gergaji, cerucuk kayunya, kulit kayu, ada alat pengangkut, alat pancang, alat pemasangan, alat pemukul, perancah, backhoe, dan mesin las. Nah, ini persiapannya. Ditentukan lokasi, ya, pasang patok-patok, menentukan panjang fondasi, tentukan tempat kedudukan tiang, ya, di mana saja cerucuk akan dipasang, diberi tanda patok-patok. Nah, penyiapan lokasi itu. Kalau penyiapan tanah, ya, lakukan penyiapan tanah dasar sesuai dengan gambar rencana. Ada perencanaannya. Kemudian dibersihkan tanah dasarnya, dengan pelaksanaan. Ratakan tanah dengan cara penyiapan lahan tanpa dibakar. Ya. Bila muka air mencapai permukaan tanah, timbun, maka timbun tanah dasar hingga muka air tertimbun di atas muka air. Turun muka airnya kan sudah tertimbun. Ini pelaksanaannya 1-5. Ini bisa dibaca-baca. Bagaimana pemancangan cerucuk dengan backhoe. Lakukan pemberian tekanan ke kepala kayu. Nah, kepala kayu ditekan, jadi dia tergeser vertikal ya. Ke dalam tanah masuk, tertumbuk ke dalam. Nanti kerja disiapkan, ada beberapa kayu atau papan untuk operasional backhoe. Sejumlah tiang yang akan dipancang pada tempat kedudukannya disiapkan. Mana tiang yang akan dipancang. Cerucuk. Tegakkan tiang pada posisi kedudukan rencana dengan bantuan tenaga manusia. Lalu operasikan backhoe dan pastikan bagian mangkok bucket akan menekan tiang secara tegak lurus. Masuk ke dalam, maka setelah ditekan tiang dan bucket sampai masuk ke tanah, ini akan sesuai dengan kedalaman rencana. Dan kemudian ini pemasangan kepala tiang cerucuk. Ini cerucuknya. Cerucuk, kayu-kayu masuk kepala tiang, dipaku dengan kepala tiang, dengan tiang ini. Oke. Kemudian ini pemasangan lapis pemisah, tiangnya pasang kepala, pasang geotekstil. Bahan pemisahnya geotekstil. Ada dua geosintetis. Ya, ini geosintetis ini terdiri dari beberapa, di antaranya geotekstil. Ada geogrid dan geokomposit. Geotekstil ada di anyam, ada tidak di anyam. Geogrid ada satu arah, ada dua arah. Geokomposit ini ya benang-benang yang berkuat. Ini geosintetik namanya. Salah satunya geotekstil yang digunakan untuk perkuatan tanah. Ini contoh geosintetik woven, geosintetik non-woven. Biaxial geogrid dan uniaxial geogrid. Nah, ini bisa lihat tanah rawa di samping badan jalan. Ini persiapan pemasangan cerucuk kayu, sudah ada kayu. Penghamparan geotekstil, dihamparkan ini geotekstil. Hamparkan. Disambung geotekstilnya, diratakan, padatan. Ini tentunya sudah dipasang, baru ke bawah, ke dalam, baru dipasang dengan geotekstil di atasnya. Nah, kesimpulannya, metode perbaikan tanah gambut ada dua. Perbaikan dengan metode mekanis dan perbaikan stabilisasi. Penentuan metode yang digunakan harus didasarkan pada kondisi tanah. Ada 3 hal, yaitu tebal lapis tanah gambut, jenis tanah gambut, dan besarnya pemanfaatan yang terjadi. Berdasarkan kondisi tanah lokasi, jalan raya, kecamatan Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, maka metode perbaikan tanah digunakan adalah
menggunakan cerucuk kayu secara mekanis ya. Dan metode cerucuk yang dipakai dipadukan dengan penggunaan geotekstil. Salah satu dari jenis sintetis. Itu dia lapis pemisah yang dipasang mencegah lokasinya lolosnya bahan timbunannya agar kuat tertahan di atas ya. Inilah materi kita pada kesempatan ini tentang perbaikan tanah. Kemudian kita tutup dengan pengembangan karakter. Mudah-mudahan kita bisa memiliki karakter orang yang baik ya, seperti para nabi, di antaranya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau ini adalah seorang anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunannya dari Bunda Hajar. Sejak kecil Ismail alaihissalam ini berjuang dia bersama ibunya di daerah yang gersang dan ditinggalkan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di situ tidak berpenghuni karena mereka taat pada Allah, perintahnya diikuti, maka setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka, Allah Ta'ala menjaga Hajar dan Ismail alaihissalam. Nah, Ismail ini anak yang soleh dia. Anak kecil, dia orangnya sabar, dari kecil dipelihara ibundanya, Hajar menjadi orang yang sabar, tidak suka mengeluh. Dia tidak suka mengeluh, menerima apa adanya. Semua itu yang diberikan terbaik. Kalau ini najalakan pada oleh khairat, ya Allah, jadi karena setiap kejadian yang terjadi itu kejadian yang terbaik. Jadi semuanya itu terbaik, jadi tidak perlu mengeluh apa yang terjadi. Dan ini contohkan Nabi Ismail, dia sabar, tidak mengeluh. Dan sopan santun pada orang tuanya, sopan santun ya, atau sopan. Nah, kemudian Allah memberikan hadiah besar. Muncullah sumber mata air Zam-Zam. Ini awalnya dari perkataan Ibunda Hajar. Dia katakan zam, yang artinya berkumpullah. Jadi disebut air Zam-Zam. Nah, Nabi Ibrahim setelah itu datang dan diuji lagi. Setelah datang bertemu dengan anaknya sudah mulai besar dan istrinya Ibunda Hajar. Allah Ta'ala mengujinya lagi untuk mengorbankan Ismail alaihissalam. Korbankan dia, disembelih. Ibrahim alaihissalam bersikap teguh dan sangat mencintai Allah Ta'ala. Jadi apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan, walaupun itu harus mengorbankan anaknya sendiri. Begitu juga Ibrahim menyampaikan kepada Ismail alaihissalam, aku Ismail alaihissalam, saya diperintahkan Allah Ta'ala untuk mengorbankanmu sebagai bukti ketaatan ayah, ketaatan pada Allah. Nah, Ismail ini anaknya orang yang taat. Kalau kita sekarang hari ini tidak mau kan disembelih, dikorbankan, mati nanti. Karena ketaatan pada perintah Allah. Nah, kemudian dia berkata, Ismail ini berkata, ya dan ibu sudah mengajarkanku untuk taat pada Allah. Lakukanlah ya, insya Allah aku termasuk anak yang sabar. Allah maaf sabar. Nah, luar biasa sikap Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala menerima ketaatan Ibrahim alaihissalam. Itu juga anaknya Nabi Ismail, kesabarannya diterima Allah. Dan Allah SWT memberi hadiah besar. Berupa domba yang besar yang menggantikan Ismail alaihissalam. Jadi yang korbankan bukan Ismail tapi domba. Di dunia sudah dapatkan balasan. Kemudian mereka bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian menjadi syariat haji. Sampai sekarang setiap tahun orang pergi haji. Mana bagi muslim wajib 1 kali haji dan umrah. Dan Allah Ta'ala merintahkan umat Islam berkorban setiap tahunnya dan berhaji di bulan Zulhijjah. Ya. Jadi pesan yang bisa diambil, nah ini hikmah atau pesannya, kita harus selalu bersabar dan tidak mengeluh dalam keadaan apapun. Buruk tidak mengeluh, dalam keadaan baik tidak terlalu berlebihan. Kemudian kita diharapkan mau membantu orang tua dan mandiri. Nah, ini bisa kita ambil pesan dari sikap Nabi Ismail yang suka membantu orang tua dan mandiri. Nah, kemudian yang ketiga, berbicara dengan santun pada orang tua. Dan bicara dengan santun, sopan santun pada orang tua, guru, dosen. Nah, ini bisa diaplikasikan dalam hidup kita. Bicara santun kepada orang tua, guru atau dosen, membantu orang tua dan mandiri, bersabar dan tidak mengeluh dalam keadaan apapun. Jadi demikian materi kita. Ini akan diharapkan bisa tercapai tujuan pendidikan nasional ya, untuk membentuk watak kita, karakter, memiliki mahasiswa memiliki karakter, memiliki akhlak ya, yang baik, bermartabat,
cerdaskan, cerdas, berkembang potensi agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Sehat berilmu, kembali lagi nih berakhlak mulia. Ini perlu kita bentuk, hingga pendidikan yang saya sampaikan ini berbasis karakter ya. Targetnya membentuk karakter, sifat orang yang baik. Yang diharapkan bisa diterapkan sekarang dan setelah selesai kuliah kerja pun memiliki karakter yang khas ya, seperti yang dimiliki para nabi. Nah, jadi demikian penyampaian saya pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di absen siapa saja yang hadir ini? Tri Supriyono, Pak. IPM 12. Tuh saja tuh sah. Ada Tri Supriyono, Pak. NPM 10, Pak. 12, Pak, 12. NPM 14, Pak. NPM 9, Saya Pak. 11 Pak. Tunggu Saya satu-satu. 14, Pak. 16, Pak. satu-satu. Saya Pak, 14, Pak. 10, Pak, yang gampang dulu. 2022 ini 14 gagal, Pak. ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 17. Ini absen, share screen. Siapa saja ini? Siapa saja? Siti Makfira Pak, NPM 11. Dan IPM 12, Pak. 11. Ibu Yuyono. Reska, Pak. NPM 9. Pak, NPM IPM 12, Pak. IPM 12. NPM 9 Tri dulu, Pak. Supriyono. Iya. Iya. Sudah Tri Ya. Supriyono. Ya, Pak. NPM 9, 14, Pak. Pak. 14, Pak. 14. Siti Pak, Makfira 9 11. dulu. Denul. Pak 14, Pak. Gagal, Pak. Yang 9 TU. dan 36, Pak. Pak, NPM Yang 9, Pak. Setelah 14 berapa lagi? 4. 9, Pak. 9. 9 TU siapa? 14. Reska. Pak, 9, Pak. Ya, Reska, Pak. NPM 9. Sudah. 06, Pak. 06. Siti Makfira Pak. 11. Nanam Sudah Nurul 11. Masita. Sudah 11. Masita. 11 juga. Belum. Sudah. Pak. Sudah, 33 Siti Nurtah ya. Ya. 33 sudah? Pak. Ya. NPM 10, Pak. 29. NPM 10, Pak. 10 Rivaldi. 11 Pak. Iya, 11 Pak. Rifki. Siti Siti Makfira Makfira. sudah. Iya, sudah. Pak, 29. 14, Pak. 14. Pak Mulyono, Pak. IPM 16, Pak. 07, Pak. 07, Pak. 12 sudah. 14 Zainul sudah. Berapa lagi? Pak, 9 sudah. 9 Rizka. Iya, Pak. Ya sudah. Pak, 29. Oh, iya. Makasih, Pak. Ya, Pak, 29 IPM 16, sudah. Sudah, Pak, 29. Ya. 16 Mulyono sudah. Ya, Pak, 16. sudah 16. Ya. Siapa Yunita ini berapa Yunita sudah? 13 Pak. 13. NPM 26, Pak. Firdo Pandu. 26 Firdos. Ya, sudah. Pak. 22. 22 Nur Harisa. Jangan Ya. 27 Pak. 27 Iya, Sartika Lamala. Sartika. Ya, sudah. 36, Pak. Arjat 20. 36. Tunggu Arjat. 36, Pak. 36.
Pak Tiga Sahrul, Pak. 36. Sahrul 36. Sudah 36 sudah. Oke, 47, makasih, Pak. Munifah. 47. Oh. Munifah, ya sudah Munifah. Minta gula-gula. Iya. Apa lagi? Zainul Ma'arif sudah. Zainul Ma'arif Ya, busanya. sudah. Rahmat Ariansyah. Harga 20 sudah. Oke, kalau tidak ada lagi, sudah. Ya, absen semua. Dua, tiga, empat. Ya, saya akhiri dulu. Mana? Ya, sampai ketemu lagi pekan berikutnya. Jangan lupa tugas-tugasnya juga dikerjakan. Karena ada Iya, nilainya Pak. itu. Nah, ini coba saya share screen tadi. Ini saya belum periksa juga tugas ini semuanya. Ini absennya. Tugasnya di sini. Nah, tugasnya ini sebagian saya kumpulin. Belum sih. Bisa kelihatan sini. Nah, lihat nilainya. Belum cukup bagus nilainya karena tugasnya belum terkumpul ya. UASnya UTS sudah kerja? Sudah, Ada Pak, nilai. UTS sudah. Nanti belum saya periksa, nanti periksa diisi di sini nanti muncul nilai. Kalau terisi bagus semuanya, tugas dikerjakan nanti muncul nilai A. Iya. Tugasnya penting dikerjakan. Iya. Saya stop. Sudah selesai. Ya. Jadi kita cukupkan dulu kuliahnya sampai di sini. Ya, alhamdulillah. Saya mengucapkan alhamdulillah. Saya klik meeting ya. Sampai ketemu lagi.